Tapi sebenarnya kita punya nama asli candi ini, yaitu bernama Siwa Gerha. Siwa artinya dewa Siwa, sebagai dewa perusak kejahatan atau pelebur. Gerha artinya rumah. Jadi sebetulnya ini adalah rumah dewa Siwa. Nah, candi yang tengah itu namanya Candi Siwa. Itu candi tertinggi di Indonesia dan lebih tinggi daripada Candi Borobudur. Tingginya 47 meter. Nah, kapan candi dibangun? Ada prasasti namanya Siwa Gerha, dibangun dengan kata-kata Wolung Gunung Sawiku. Ngerti ra? Pra. Wolung itu wolu, gunung itu 7, wiku itu 7. Jadi 877. Karena itu prasasti kita balik menjadi tahun 778 tahun Saka. Tahun Saka itu tahun Hindu. Kalau dijadikan tahun Masehi masih ditambah 78 tahun. Jadi tahun 856 Masehi candi ini dibangun. Yang bangun adalah dinasti Sanjaya, rajanya bernama Rakai Pikatan dari kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Nah, batu-batu diambil dari Gunung Merapi. Jadi jenis batunya adalah batu andesit, lava volcanic stone. Mereka ambil dari Gunung Merapi lewat sungai, kemudian dibawa ke sini dijadikan monumen yang sangat indah seperti ini. Tapi sayang, waktu mereka masih mengerjakan pembangunan candi, terjadilah bencana alam, namanya Maha Pralaya. Maha artinya besar, Pralaya hancur. Jadi semua hancur karena natural disaster. Gunung Merapi meletus, gempa vulkanik, gempa tektonik, dan semuanya hancur. Kalau kita compare ke Borobudur, bentuk candi horizontal, Prambanan bentuknya vertikal. Jadi candi ini lebih hancur daripada candi Borobudur. Candi Borobudur cuma bagian atas, Prambanan sampai bagian kaki semuanya hancur. Akhirnya orang-orang Hindu merasa panik, merasa tidak nyaman dan aman di daerah ini, dan mereka menuju ke timur, ke Jawa Timur. Maka berada kerajaan Tumapel, kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, sampai kerajaan Majapahit. Akhirnya ke Banyuwangi dan ke Pulau Bali. Nah, ini semuanya terbang ke adik-adik. Semua hancur sampai bagian kaki semuanya hancur. Orang-orang kita tidak tertarik ini candi lagi. Nah, bentuk pertama kali ketemu itu cuma batu-batu berserakan tertimbun oleh semak belukar, pohon dan rumput. Sekitar 700 tahun. Nah, siapa yang pertama kali tertarik? Ternyata orang Belanda. Jadi secara histori, candi diketemukan kembali oleh orang Belanda bernama Mr. Cornelius Antonius Luns. Pada tahun 1733, candi dalam keadaan rusak parah, rusak total. Akhirnya Leng punya imajinasi, alangkah indahnya kalau ini bisa direnovasi. Nggak ada gambar, nggak ada keterangan, nggak ada foto, nggak ada blueprint. Apa yang mereka kerjakan? Mereka kerjasama kolaborasi dengan orang lokal. Batu-batu yang berserakan itu mereka bersihkan, mereka tumpuk, mereka kumpulkan satu persatu sambil mereka menggali satu persatu. Nah, pada waktu mereka membongkar-bongkar batu candi, ternyata mereka menemukan konsep bagaimana orang Hindu membangun candi. Konsepnya bagaimana? Masing-masing batu nanti kita lihat punya dua ciri. Yang pertama batu yang berlubang, yang kedua batu punya benjolan. Nah, ternyata konsepnya dengan interlocking, Lego, puzzle. Oh, konsepnya seperti ini. Berarti saya harus menyusun seperti ini untuk mengerti candi yang kita lihat. Akhirnya tahun 1918 Candi Siwa dimulai renovasi dengan trial restoration, percobaan renovasi. Satu persatu disusun bagian kaki, bagian tubuh, bagian atas. Nah, kalau satu batu itu tidak ketemu semua, batu yang belum ketemu kita menggunakan limestone, batu kapur. Nah, batu kapur cuma untuk model. Nah, setelah itu batu kapur kita ganti nanti batu pengganti. Jadi kita susun bagian kaki sampai bagian atas. Kemudian kita alokasikan berapa batu yang belum terkumpul. Nah, batu-batu yang asli kita kasih nomor, kita kasih tanda. Nah, batu-batu kapur itu kita ganti dengan batu pengganti atau batu baru. Dan di dalam renovasi terdapat sekitar 15% sampai 30% batunya batu asli, batu baru. Dan 85% sampai 70% batunya batu asli. Anda lihat sampai sekarang candi ini belum selesai. Itu masih batu-batu berserakan. Dan mereka masih bekerja tiap hari. Jam 7.30 sampai jam 3 sore mereka mengerjakan satu persatu candi. Karena kalau kita punya selesai semua, kita punya 240 candi. Yang baru selesai cuma 22 candi. Yang belum selesai berapa? 210. 210. 200? Hah? 218, tepuk tangan. Nah, Kamu tadi ya? tanpa di kalender. Ya,
Jadi yang baru selesai 218. Yang baru selesai yang pojok ini. Nah, letter pojok ini baru selesai 2022. Yang sebelah sana 2018. Jadi satu candi untuk merenovasi kita mencari batu sampai selesai sekitar 3 tahun. Satu candi. Kita masih 218 candi lagi. Berapa tahun sampai selesai? 600 tahun. Mau datang ke sini, saya tunggu. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Candi dibagi menjadi 3 halaman. Kalau di Bali namanya Jaba, Jaba Tengah, dan Jeroan. Nah, kita berada di sini halaman paling luar atau Jaba. Anda lihat sebelah sana ada patok. Nah, yang tengahnya ada putih, itu patok. Itu adalah halaman paling bawah. Halaman bawah luasnya 390 meter kali 390 meter. Tapi halaman paling bawah tidak terdapat bangunan candi. Nah, halaman paling bawah diperkirakan tempat berkumpulnya para Brahmana, Resi, pendeta Hindu. Mereka berkumpul di sini sebelum menuju bagian sakral candi. Nah, berkumpulnya orang-orang Hindu di sini, maka candi terkenal dengan nama Prambanan. Jadi Prambanan itu nama kedua berdasarkan para dan Brahmana. Para itu artinya bana, Brahmana itu artinya orang suci itu atau pendeta. Jadi tempat berkumpulnya pendeta itu sini namanya para Brahmana, domestik para banana. Oke ya. Kemudian halaman kedua, batu-batu berserakan itu halaman kedua. Itu jumlahnya 224 pondasi candi yang dibagi menjadi 4 deret. Deret paling bawah 68, deret kedua 60, deret ketiga 52, deret terakhir 44. Bentuk candinya sama, namanya perwara. Kalau di namanya pariwara, artinya family atau keluarga. Jadi masing-masing candi untuk orang-orang biasa. Nah, kenapa sampai sekarang belum selesai? Ada 3 kendala. 1, nggak ada gambar keterangan foto. Jadi kita harus bermain Lego satu persatu. Yang kedua, mohon maaf, banyak batu candi hilang. 60% sampai 80% batu candi asli belum ketemu. Kenapa bisa hilang? Nah, waktu ini hancur, orang-orang tidak respect. Ternyata mereka mengambil batu-batu candi untuk keperluan rumah. Membangun rumah, membangun pabrik gula, membangun pondasi. Sehingga banyak batu candi hilang. Nah, untuk renovasi kita diawasi, dikontrol oleh UNESCO. Karena adalah World Heritage, warisan budaya dunia. Nah, UNESCO mengatakan minimal renovasi 50% batunya harus asli. Nah, sebelum 50% batu asli ketemu, kita nggak boleh renovasi candi. Jadi kita tidak sembarangan untuk merenovasi sebuah candi. Jadi kita harus mencari satu persatu batu. Pencarian batu itu sangat susah, tidak setiap orang bisa. Tapi kita punya generasi muda yang bisa mencari batu. Nah, ini batu. Mereka pakai insting, mereka pakai feeling. Kadang-kadang mereka dengan duduk termenung, tapi mereka pasangan batunya itu di mana? Yang punya pasangan tidak hanya manusia, batu juga punya pasangan. Susah, jadi bentuknya nanti ada L, ada N, ada I. Ini harus ketemu semua, lekuan dan benjolan. Kalau tidak ketemu berarti tidak cocok. Maka kita harus trial atau percobaan dulu. Nah, masalah terakhir adalah dana. Perlu dana cukup banyak untuk renovasi candi. Nah, sementara pembiayaan dari budget APBN. UNESCO internasional belum membantu. Beda dengan Borobudur. Borobudur sudah dibantu oleh internasional. Jadi tahun 73 baru dibantu internasional dan menemukan dana sekitar 25 miliar dolar. Borobudur, sini belum. Nah, sekarang pariwisata maju, nah retribusi kalian itu juga untuk renovasi candi. Tepuk tangan untuk Banyuwangi. Jadi Anda ke sini, Anda punya andil untuk renovasi candi. Semakin banyak pengunjung, suatu saat candi akan satu persatu selesai. I hope ya. Oke, kita menuju halaman atas. Halaman atas itu halaman sakral, luasnya 110 meter kali 100 meter, terdapat 16 candi. Nanti kita lihat tiap pintu masuk ada satu candi, namanya Candi Kelir. Tiap sudut ada satu candi, namanya Candi Patok. Jadi ada 8 candi kecil, yaitu 4 candi sudut dan 4 candi patok. Nah, masing-masing candi untuk sebagai penolak bala, menjaga hal tidak diinginkan. Karena atas halaman yang paling sakral. Dulu tidak setiap orang bisa masuk halaman atas. Cuman kasta Brahmana dan kasta Satria. Nah, kemudian ada 8 candi besar, yang candi yang paling besar namanya Candi Siwa. Nah, untuk mengerti bentuk seperti itu, kita perlu waktu sekitar 18 tahun mereka main Lego. 18 tahun. Dari mulai 1918 sampai 1937, baru bentuk candi seperti ini. Nah, kemudian mereka masih berpikir suatu saat terjadi gempa. Kenapa? Karena Indonesia Ring of the Fire, gunung berapi. Indonesia antara Asia dan Australia. Maka konstruksi bangunan harus lebih bagus. Maka untuk bangunan dipakai konstruksi besi atau beton.
dan 8 meter ke bawah pondasi sampai ke atas pakai konstruksi besi. Ternyata benar 2006 gempa Jogja. Sudah lahir belum ya? Belum ya? Belum. 2006 gempa Jogja, candi ini kokoh, tidak hancur. Tapi ternyata konstruksi bangunan dengan beton itu ternyata tidak 100% bagus. Waktu terjadi gempa 2006, candi kokoh, cuma terdapat crack, patahan-patahan. Jadi kita pernah nggak boleh masuk candi Siwa itu sekitar 8 tahun. Akhirnya kita studi kelayaan bagaimana bisa direnovasi. Akhirnya rekan-rekan batu itu kita foto dengan alat khusus, kalau seperti orang hamil USG. Nah ternyata kedalaman rekan batu itu tidak sampai konstruksi besi. Akhirnya kita sistem injeksi. Jadi masing-masing rekan itu kita injeksi. Mereka merangkak ke atas satu dengan sistem injeksi. Untuk injeksi itu sekitar 2 tahun. Nah setelah itu baru kita layak boleh masuk sampai sekarang. Semoga nggak ada gempa lagi ya. Amin. Tapi kita kan nggak tahu. Oke ya. Nah Candi Siwa itu selesai tahun 1953. Diresmikan Presiden pertama Bapak Soekarno. Nanti prasasnya di pintu masuk. Nah dalamnya nanti ada 4 ruangan. Ruangan pertama itu menghadap ke timur, berisi patung Siwa Mahadewa, Siwa yang paling tinggi. Kenapa menghadap timur? Timur matahari terbit. Nah dengan adanya matahari terbit, kehidupan itu selalu dimulai. Nah tinggi patung itu 3 meter, melambangkan unsur laki-laki atau lingga. Jadi dewa itu adalah laki-laki. Nah dia punya 4 tangan, tangan begini. Lihat saya, tangan kanan memegang bunga terate. Nah terate itu adalah lambang kesucian. Jadi masing-masing dewa atau Buddha itu selalu duduk berdiri di atas bunga terate. Namanya Padmasana. Nah terate kenapa dianggap suci? Karena bisa hidup di air, hidup di tanah, hidup antara air dan tanah. Nah dan sebelah kiri begini posisinya. Dia memegang bulatan semacam citron lemon. Itu lambangkan alam dunia. Nah, seorang pemimpin harus bisa menguasai segalanya. Nah tangan kanan belakang membawa tasbih atau rosario. Kalau orang pegang tasbih, pegang rosario, orang ingat yang maha kuasa. Nah sebelah kiri belakang namanya camara. Camara kalau bahasa Sunda namanya sulak, kemoceng. Kalau bahasa Banyuwangi apa? Sama ya. Jadi sulak itu apa? Untuk membersihkan dari yang tidak baik menjadi yang baik, yang kotor menjadi yang baik. Itu adalah sulak. Namanya adalah camara. Nah di daya ada mata ketiga. Jadi dia punya mata 3, 1, 2, dan 3. Namanya trinetra. Kemudian di sini ada selempang ular namanya ular kobra sebagai lambang dari eternity. Kemudian di tengkuknya sini ini ada kepala harimau, tato. Jadi jubahnya Siwa itu terbuat dari kulit harimau. Bagus banget patungnya. Tapi sayang dulu hancur, bagian kepala hancur, bagian tangan hancur, bagian tubuh hancur, bagian kaki hancur. Tapi ketemu semua di dalam. Nah untuk berdiri mereka pasang pin. Kalau kita operasi pen, jadi nanti bisa berdiri lagi. Nah dia berdiri, duanya bunga terate atau Padma, di bawahnya lagi ada segi 4, disangga seekor naga, namanya Yoni. Yoni sebagai lambang perempuan. Jadi konsep agama Hindu, lingga dan yoni, laki-laki perempuan menyatu sebagai lambang kesuburan alam. Dan dindingnya nanti dilukiskan terate atau bunga lotus. Ada 3, Padma, Utpala, dan Gomuda. Padma terate berwarna merah, Utpala berwarna putih, dan Gomuda berwarna ungu. Itu seperti itu, bagus banget. Kemudian ruangan kedua menghadap ke selatan, patung dari Agastya. Siapa Agastya itu? Agastya adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Bentuknya dari Dewa Siwa, seperti manusia. Jadi tidak tingginya 3 meter, cuma pendek karena seperti kita. Nah ciri khas Agastya kalau di Jawa namanya Batara Guru atau Maha Guru. Siwa sebagai seorang resi atau guru. Dia berkumis, berjenggot, berperut gendut. Ya berkumis berjenggot lambangkan orang yang kalem dan bijaksana. Berperut gendut, bijaksana, banyak ilmu dan dermawan. Dia punya 2 tangan, tangan kanan memegang tasbih rosari, tangan kiri memegang air suci. Ya ini dermawan pasti ya. Yo tepuk tangan, Pak ya. Ini banyak ilmu, dermawan. Oke, dia punya 2 tangan, tangan kanan memegang tasbih rosari, tangan kiri memegang air suci. Jadi masing-masing agama mana adanya air suci. Kalau agama Hindu ada air Kamandalu, agama Kristen ada air Aqua Baptista, agama Islam ada air wudhu. Jadi masing-masing agama itu adalah air suci. Ya kemudian dalam acara suci Hindu, Brahmana itu memercikan air kepada umatnya begini. Itu diambilkan dari filosofi Kamandalu. Nah kanan belakang ada senjata namanya Trisula. Nah Trisula itu lambang 3 dewa,
Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa perusak kejahatan. Jadi menurut agama Hindu, dunia pertama itu dicipta, suatu saat dunia itu hancur, sebelum hancur dan sebelihara. Jadi Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalau dia beribadah, sembahyang, dia menjadikan kata Om, Aum, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah kemudian yang ketiga menghadap ke barat, patung dari dewa Ganesha. Pernah lihat Ganesha? Nah, Apa Ganesha itu? yang ngajari Inggris sih gak sih? Ya, Ganesha Operation ya. Jadi Ganesha itu berbadan manusia berkepala gajah, melambangkan orang yang selalu mencari ilmu. Nah, orang bilang kalau ingin pintar peganglah Ganesha. Orang kesini berbondong-bondong pegang perutnya, pegang kepalanya, pegang kakinya, pegang dayanya, pulang tidur besok pagi pintar. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Nggak belajar betul pinternya. Nggak belajar. Untuk pinter peganglah Ganesha harus belajar. Peganglah Ganesha artinya pegang arti filosofi. Kenapa tidak ada mata ketiga di sini? Nah, dan itu tempat apa? Otak. Untuk apa? Berpikir. Kalau ingin pintar silakan berpikir yang jernih. Nah, tangan kanan megang gading yang patah. Gading itu pulpen. Pulpen itu apa? Menulis. Kalau ingin pintar rajinlah menulis. Nah, belalai dimasukkan ke dalam mangkok tangan kiri. Nah, dalam mangkok itu berisi susu. Mangkok melambangkan buku, susu melambangkan ilmu. Kalau minta resaplah ilmu dalam buku, artinya banyak membaca. Sekarang literasi atau googling. Nah, telinganya itu besar. Telinga itu apa? Telinga untuk mendengarkan nasihat. Nasihat siapa? Nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat teman, pasti akan pintar. Jadi tip untuk pintar, peganglah Ganesha 4. Berpikir, menulis, membaca, dan mendengarkan. Silakan lakukan, pasti akan pintar. Kalau saya pegang perut Ganesha. Mau pegang boleh, nggak apa-apa. Nggak pegang, terima kasih. Oke ya? Jadi kenapa lambangnya ITB? Mau masuk ITB besok, pegang Ganesha. Pegang filosofinya ya. Kemudian yang terakhir menghadap utara, namanya patung Dewi Durga. Nah, Dewi Durga itu istri Dewa Siwa. Seorang putri yang cantik, tangannya 8. Kanan 4, kiri 4. Masing-masing tangan membawa senjata. Tangan kanan ada senjata namanya cakra, gada, panah. Tangan kiri membawa senjata namanya sangka, perisai, dan busur. Nah, dia berdiri atas seekor kerbau. Nah, kerbau melambangkan Mahesa. Di atas kepala kerbau ada seekor raksasa bernama Asura. Nah, salah satu tangan memegang ekor kerbau melambangkan seorang dewi bernama Durga, bisa membunuh kejahatan yang berwujud kerbau. Nah, kerbau itu mati, keluar punya seekor raksasa. Maka salah satu tangan kiri memegang rambut Asura, melambangkan putri itu bisa membunuh Mahesa yang dalamnya adalah Asura, dibunuh berbagai senjata. Maka putri itu mempunyai titel namanya Sakti. Sakti itu putri yang kuat, powerful. Ya, namanya Sakti. Itu adalah putri, yaitu istri dari Dewa Siwa. Namanya adalah Durga Mahesa Sura Mardini. Tapi menurut cerita lokal, patung itulah yang dianggap sebagai Rara Jonggrang. Sudah dengar cerita Rara Jonggrang belum? Sudah ya. Jadi patung yang dianggap Rara Jonggrang itu sebetulnya patung Dewi Durga. Dan Rara Jonggrang itu dalam kasana Hindu tidak ada. Hindu tidak ada Rara Jonggrang. Rara Jonggrang cerita dari mulut ke mulut. Nah, kenapa patung dianggap Rara Jonggrang itu patung Dewi Durga? Nah, satu-satunya patung perempuan cuma dia. Maka itulah dianggap sebagai Rara Jonggrang. Maka orang bilang, kalau katanya orang kalau perempuan datang sini bisa pegang patung itu, pulang tambah cantik dan awet muda, kalau selalu mandi dan berdandan. Hani gak pernah mandi. Iya kan? Ya itu kan cuma batu. Masa batu memberi apa? Memberi cantik kan nggak mungkin. Nah, oke ya. Dan di dalam candi Siwa itu ada ukiran namanya cerita Ramayana. Nah, cerita itu cara bacanya searah jarum jam, namanya Pradaksina. Jadi kalau suatu candi ada ukiran ceritanya searah jarum jam, jadi untuk upacara suci atau ibadah. Dan sampai sekarang candi ini masih untuk upacara suci minimal dua kali sebulan, yaitu upacara suci bulan purnama dan bulan tilem atau bulan terakhir. Nah, kemudian ada 3 kali ibadah, pagi, siang, dan sore. Pagi jam 9, siang jam 12, sore jam 3.30. Ada 2 atau 3 Brahmana, itu kantor Brahmana sebelah sana itu ada gedung itu kantor Penandita atau Brahmana. Mereka menuju ke candi, membawa saji, dan dia duduk di depan candi Siwa, mengadakan puja kepada dewa. Ya. Kemudian sebelah kiri dari candi Siwa adalah candi Brahma. Brahma sebagai dewa pencipta itu perlu waktu renovasi sekitar 10 tahun, dari tahun 77 sampai tahun 87.
Kemudian dalamnya ada satu ruangan namanya Dewa Brahma bertangan 4 dan berkepala 4. Nah, Dewa Brahma itu adalah sebagai pencipta. Jadi dia dengan lahir sendirinya atau swayambhu menurut agama Hindu. Nah, bertangan 4 lambangkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Berkepala 4 lambangkan kitab suci Hindu, namanya adalah Veda. Ada 4 Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda. Nah, istri Dewa Brahma namanya Dewi Saraswati, sebagai Dewi Seni, Dewi Ilmu Pengetahuan. Tapi dalamnya tidak ada patung Saraswati. Di Candi Wisnati juga ada satu patung Candi Wisnu, satu ruangan Dewa Wisnu, tidak ada patung Dewi Sri. Kenapa? Karena orang-orang zaman dulu sampai sekarang dedikasinya itu memuja Siwa. Maka Siwa yang paling tinggi adalah Siwa Mahadewa. Ya, kemudian Candi Wisnu itu ada satu ruangan namanya Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu ada yang namanya Wisnu. Ini, Oke. Wisnu, ini. Ya, Wisnu itu laki-laki. Nah, Bapaknya lagi-lagi. ya, Wisnu itu adalah dewa pemelihara, kemudian protektor. Pemelihara Dia itu selalu sasa. turun ke dunia berupa wujud nyana avatar. Dia punya 10 avatar. Nah, cerita Ramayana itu avatar yang nomor 7. Cerita Krishna, A Little Krishna, yang pernah lihat di Antv, itu Krishna inkarnasi yang nomor 8. Menurut agama Hindu Buddha, inkarnasi yang nomor 9. Maka kalau kita ke Borobudur, banyak sekali filosofi angka 9. Yang nomor 10 adalah Kalki. Nah, Kalki sampai sekarang belum datang ke dunia. Kalki akan datang ke dunia kalau dunia itu hancur. Kalki akan datang ke dunia. Nah, katanya Kalki itu seperti seorang Brahmana atau Beta itu memakai pakaian putih. Dia dari nirwana atau surga menuju ke dunia itu dengan kendaraan kuda yang bersayap. Itu menurut mereka. Nah, diatur dia kalau dia itu hancur atau pralaya. Nah, itu kan menyampaikan bahwa masing-masing agama ada juru selamat. Kalau Hindu namanya Kalki, kalau Kristen namanya adalah apa? Isa Masih. Ya, kalau di Islam adalah Imam Mahdi, kalau Buddha adalah Maitreya Buddha. Nah, turun ke dunia kalau dia itu akan hancur. Nah, kemudian di dalam Candi Wisnu ada cerita relik namanya Krishnayana atau A Little Krishna. Nah, kemudian yang terakhir depannya Brahma Wisnu Siwa ada 3 candi namanya Candi Wahana. Wahana itu adalah kendaraan. Kendaraan Dewa Brahma namanya Angsa, kendaraan Dewa Siwa namanya Nandi, kendaraan Dewa Wisnu namanya Garuda. Wih, gila Garuda Wisnu. Garuda, ya. Maka di Bali dibangun Garuda Wisnu Kencana. Ada Garuda Pancasila, ada Garuda Indonesian Airlines, yaitu diambilkan dari sini. Garuda Nah, Wisnu. tapi sayang untuk Garuda dan Angsa patungnya tidak ada. Itu ada 2 kontroversi. Mungkin patungnya diambil orang, mungkin patungnya belum selesai. Tapi di Nandi ada satu ruangan, itu ada patung Nandi, belakangnya ada 2 dewa, namanya Dewa Surya dan Dewa Wisnu. Chandra. Oke, general information seperti ini. Sekarang saya buka pertanyaan, silakan. Semua bertanya boleh, silakan. Siapa yang mau tanya? Yuk. Mereka membunyikan sesuatu yang membuat berisik. Nah, suara berisik itu memekakkan telinga kala. Dan akhirnya kala itu marah dan membuka mulut. Pada waktu membuka mulut, karena dalam mulutnya itu ada bulan, akhirnya bulan itu keluar. Maka terjadi bulan purnama Sidi. Bernama Sigit. Purnama Sidi bukan Sigit. Jadi masih diperingati bulan purnama dan bulan film. Itu cerita dari Kala. Kalau Ipa, kalau Gerana beda lagi ya. Kalau Gerana gimana Ipa? Satu garis lurus antara bumi, matahari dan bulan. Itu versinya. Ya, membuat dekorasi baru. Nah, kalau batu belum ketemu, kita boleh mengganti batu baru dengan catatan cuman blok batu seperti ini. Blok batu dan tidak boleh diukir. Dan tengahnya dikasih tanda paku. Ini adalah batu baru. Kenapa? Jadi kalau orang datang ke sini dari manapun, termasuk luar negeri, mereka tahu mana batu baru, mana batu asli. Nah, batu asli itu minimal 55% batunya asli. Nah, kita ketemu 70%. Jadi kita di atas standar UNESCO. Ya. Ya. Sekarang bisa lihat batu asli, batu baru ya. Ya, kita menuju halaman atas. Kita lihat perkembangan.
harus coba dulu trial restoration. Nah, kita sortir batu. Jadi batu kita kumpulkan, kita kelompokkan menjadi 3. Batu bagian kaki, batu bagian tubuh, dan batu bagian atas. Nanti bagian kaki seperti ini bagian kaki. Batu bagian tubuh seperti itu. Nanti ada lagi batu bagian atas. Nah, kita letakkan di sana, mereka bekerja di bawah pohon itu. Jadi setelah ketemu semua, baru kita ke renovasi sebenarnya. Kita bongkar fondasi. Kita ambil peripesnya tadi. Nah, batu-batu yang belum ketemu mereka ganti dengan batu kapur, limestone. Batu-batu yang putih itu limestone. Nah, besok batu-batu yang baru kita ambil. Batu asli dikasih nomor, batu baru diambil diganti batu pengganti atau batu baru. Jadi kenapa satu candi perlu 3 tahun? Masih 218 candi. Berapa tahun lagi? Ya, oke, yuk kita halaman atas. Ngarang doang. Yang ketipan mari aku udah Sama aku sehari. Nah, ini yang paling tanda nanti ada tambahkan. Pakai goblok cewek anjing. Sama ya. Kata tahu tadi itu apa? Jadi bentuknya begini. Jadi bentuknya begini. Itu lambang apa? Tinggi. Ya, lambang apa? Olah, tas. Kemarin sudah kemana? Merapi. Ya. Ternyata apa? Gunung. Megah. Jadi candi itu lambang gunung. Jadi kalau India namanya Gunung Mahameru. Kalau di Jawa namanya Gunung Semeru. Di mana? Jawa Timur ya? Di Lumajang. Jadi candi itu bentuknya seperti itu. Lambang Mahameru. Candi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kaki, bagian tubuh, bagian atas. Nah, bagian kaki namanya Burloka. Burloka itu seperti kita berada di dunia. Kadang panas, kadang dingin, kadang nangis, kadang happy, itu adalah dunia. Lambangnya dengan pohon. Namanya pohon Kalpataru. Kalpa itu artinya keinginan, taru itu artinya pohon. Jadi pohon keinginan. Orang itu pasti banyak keinginan. Anda kesini punya keinginan. Nah, keinginan kita itu berbeda-beda. Bahkan lambangnya berbagai unsur binatang. Ada burung merak, ada singa, ada kera, ada monyet. Kera dan monyet sama ya. Merek Nah, sasa. ada kelinci, ada luwak, kemudian ada kijang. Ini adalah Merek keinginan bani. kita punya keinginan harus kita satukan. Bahwa pohon unsur yang besar namanya Mirip orang makrokosmos. nggak sih? Berbagai unsur yang kecil namanya mikrokosmos. Jadi antara besar kecil menyatu, lambangkan keseimbangan alam. Bukan yang Jadi kayak orang hidup harus kayak seimbang. orang anjir orang lihat sana. Vertikal, horizontal. Vertikal menuju ke Punggungnya Tuhan ini yang gini. Maha Esa, horizontal menuju ke alam. Jadi harmoni Hindu ada 3, ke alam, ke manusia, dan ke Tuhan atau dewa yang tertinggi. Yin and Yang. Konsepnya yang kedua itu adalah berbentuk manusia, berbentuk dewa, berbentuk Brahmana. Itu adalah transisi, namanya Buar Loka. Orang sudah meninggalkan dunia keinginan, akan menuju dia paling atas. Yang paling atas tidak bentuk manusia, binatang, dan pohon, bentuknya adalah genta. Genta atau bel, itu namanya adalah Ratna. Ratna itu lambang antara lingga dan yoni. Lingga itu sebagai lambang laki-laki, yoni sebagai lambang perempuan. Jadi laki-laki perempuan menyatu sebagai lambang kesuburan alam. Kalau kita compare ke Borobudur, namanya adalah stupa. Nah, kalau itu namanya Ratna. Maka banyak orang namanya Ratna atau Retno. Itu dari ini. Oke, yuk kita menuju ke Retno mbok Mica. Mica. Yuk, dan sebelah kanan namanya Never mind, Mike. This is the best one. No. Oh itu oleh masuk. This is the best one. Oh iya. What's gonna happen? nanti di atas nyalakan nanti ada kelihatan satu bis tarik dulu kita di sini ada 4 ruang yang tadi sudah tadi. Nah kemudian kenapa pintunya pendek? Karena dewa itu dewa yang paling tinggi. Ikuti Maka alfa orang soalnya. yang paling tinggi itu harus merunduk. Jadi seorang raja harus melihat ke bawah. Seorang dewa yang tinggi harus melihat ke bawah. Maka pintunya merunduk. Jadi kalau ada ke Taman Sari, Kota Kastil, nanti pintunya pendek. Kalau kita ada pekan tengah, maka begini. Bukan raja itu pendek, enggak. Itu saja kita harus merunduk.
menghormati. Kalau ini kenapa ada lotongannya? Ini namanya jalan juara. Jalan juara itu tempat mengalirkan air. Jadi kalau terjadi hujan itu dari atas kan, langsung turun ke candi, nanti langsung ke sudut-sudut candi. Nah, kalau sekarang talang. Nah, Gaun talang. ini bentuknya yang di atas itu adalah belalai gajah. Kemudian yang tengah itu adalah buaya. Kemudian yang tengahnya lagi adalah bunga terati. Nah, moncongnya itu ada bunga terati. Ngalir ke bawah ke sini. Dari sini ada kanal. Jadi candi ini dikelilingi kanal. Nah, setelah air itu dari ke atas sampai ke kanal meresapkan menuju ke sungai. Dia menuju ke laut. Maka mereka tidak akan banjir. Tidak ada banjir. Mereka ada siklus alam. Mereka seimbang antara alam, manusia, dan Tuhan. Maka tidak akan terjadi banjir. Kenapa sekarang terjadi banjir? Maaf keratusan kita. Kan gitu. Maka alamnya rusak. Lalu mereka beri ini ada, masih ada. Jadi air itu mengalir langsung ke bawah. Langsung ke sana, sungai. Langsung ke sana. Masih berfungsi. Jadi kalau pas Anda ke sini hujan, itu air ke sini mancur. Konsepnya siklus air. Ya, silakan siapapun boleh bertanya, Mas kasih waktu.